Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-malikil hakim mubin allazi habana bil imani wa yaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamul anbiya'i wa mursalin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala wa ma atakumur rasulu fahuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Jemaah hadanallahu wa iyyakum. Kajian kita pada subuh kali ini mengupas tentang maftuhatan ma'al ibadah, ya. Jadi membuka kunci jalan buntu dengan ibadah gitu. Pertama yang akan kita kupas subuh ini, kebuntuan apa saja ya yang ada dalam hidup kita yang dapat dibuka dengan ibadah gitu. Pertama, Allah berfirman dalam Al-Quran, wa qala Allah ta'ala wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun. Dan tidak akan aku ciptakan jin manusia selain supaya mereka itu beribadah kepadaku, ibadah kepada Allah. Wa qala aidan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan sembahlah Tuhanmu hatta sampai ya'tiyakal yakin, sampai datang kepadamu yang diyakini gitu. Salah satu yang kita imani adalah ajal, ya. Jadi kita diperintah oleh Allah ini supaya menyembah Allah itu sampai datang ajal. Jadi selama masih ada ruh, masih ada nyawa, masih ada umur, harus selalu kita akidah, ya. Kita harus akidah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian gini jemaah sekalian, para ulama salafus saleh mengklasifikasikan ibadah itu dalam dua jenis, ya. Dua jenis dalam bentuk dan sifat yang berbeda gitu. Pertama, ibadah khosoh atau biasa disebut juga ibadah maliyah mahdhah. Nah, dalam ibadah maliyah mahdhah ini usul fikihnya al-aslu fil ibadati at-tahrimu wal batlu. Hukum asal dari ibadah adalah haram dan batal ila maja'a bi dalila ala awamirihi, kecuali ada dalil yang memerintahkan. Jadi kalau terkait dengan ibadah itu harus ngikut pada dalil, ya. Jadi kalau ada ibadah bawaan-bawaan orang lain misalnya, mengajarkan atau menginformasikan, ini ada ibadah seperti ini, cari dalilnya dulu. Kalau nggak ada dalilnya jangan diikuti gitu, karena itu haram hukumnya gitu ya. Seperti misalnya yang ditetapkan oleh nas, sholat, zakat, puasa, haji, itu yang sudah ada dalil. Kemudian dalam ibadah mahdhah ini sifatnya ta'abud, tidak boleh ada improvisasi itu, ya. Nggak boleh ada perubahan-perubahan, ya. Kalau dalam ibadah sholat subuh 2 rakaat jadi 3 rakaat supaya banyak amalnya, nggak bisa gitu. Karena ini ibadah mahdhah, ya. Jadi sifatnya ta'abud itu. Jadi benar-benar harus sesuai dengan dalilnya gitu, ya. Kemudian ibadah amah atau ghairu mahdhah
ghairu mahdhah itu yang sifatnya ibadah perbuatan baik gitu. Dengan niat yang baik semata-mata karena Allah, ikhlas karena Allah. Seperti makan, minum ya. Yang kita mulai dengan bismillah, pekerjaan-pekerjaan yang kita mulai dengan bismillah itu semua jadi ibadah. Ya, kemudian amar ma'ruf nahi munkar ya, adil termasuk ibadah. Jadi kalau ada orang-orang yang tidak adil itu ya tidak pernah beribadah pada Allah. Gitu. Nah, dalam ibadah ghairu mahdhah ini usul fikihnya al-aslu fil asya'il ibahati itu. Asal segala sesuatu itu hukumnya diperbolehkan hatta yadulla dalilu ala tahrimid gitu. Sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya gitu. Jadi semua sesuatu selain ibadah mahdhah yang sifatnya ghairu mahdhah boleh gitu. Dan diharamkan kalau ada dalil. Jadi kalau tadi dibalik ya. Terus sekarang kita beli cendol, masa nanya dulu haram nggak mang? Enggak. Karena pasti cendol itu halal karena nggak ada dalil yang mengharamkan tentang cendol itu. Gitu. Ya. Yang mengharamkannya itu kalau berlebihan. Kemudian juga jemaah sekalian, ibadah ghairu mahdhah itu masalah-masalah yang sifatnya furu gitu. Ya, itu ghairu mahdhah. Seperti sholat subuh ini dengan kunut atau tidak, ya itu ghairu mahdhah, enggak usah diperdebatkan itu. Ya. Kemudian zikir ba'da sholat itu enggak perlu diperdebatkan gitu. Karena ada juga orang-orang yang memperdebatkan hal ini gitu. Karena sebetulnya enggak perlu diperdebatkan karena ini masuk dalam ghairu mahdhah ya. Kalau ibadah mahdhah sifatnya ta'abudi, tidak boleh ada improvisasi, maka dalam ibadah ghairu mahdhah justru terbuka untuk improvisasi gitu. Jadi enggak ada istilah bid'ah dalam ibadah ghairu mahdhah gitu. Ya. Yang adanya bid'ah itu dalam ibadah mahdhah gitu. Ya. Karena gini jemaah sekalian, ibadah ghairu mahdhah adalah seluruh amal ibadah manusia yang nilai ibadahnya karena niat dan ilatnya. Ya. Jadi kalau sifat ibadah ghairu mahdhah nilainya pada niat dan ilat. Gitu. Ya. Ilat itu alasan gitu. Nah, ilat itu faktor-faktor yang menentukan hukum dalam kaidah usul fikih. Gitu. Ya, itu ilat. Alasan-alasan kita ibadah itu menentukan hukum ya. Kalau dalam kaidah usul fikih. Al hukmu yaduru ma'a illatihi wa sababihi wujudan wa adama gitu. Ada dan tidaknya hukum tergantung pada ilatnya gitu. Ya. Jadi ukuran ilat itu atau ukuran alasan sifatnya itu maslahat mudarat itu ya. Jadi kita lihat aja ini maslahat atau mudarat, bandingkan itu gitu, ya. Kalau kaitan dengan ibadah ghairu mahdhah gitu. Jadi misalnya gini, dalam pemahaman usul fikih ya, usul fikih itu metode, sebuah metode ya yang digunakan oleh para ulama ahli ijtihad ya, dalam menetapkan hukum-hukum syara gitu. Hukum-hukum syara itu untuk dilaksanakan oleh seorang mukallaf. Yang dimaksud seorang mukallaf itu yang sudah dewasa atau yang sudah dibebani hukum ya, yang sudah baligh gitu. Nah, kalau fikihnya, kalau tadi usul fikih, kalau fikihnya itu maknanya produk hukumnya. Itu fikih disebutnya gitu ya. Produk hukum dari hukum syara, hukum agama, hasil dari kajian para ulama ijtihad yang digunakan oleh umat, itu fikih namanya. Jadi enggak ada tuh misalnya buku pengetahuan sholat, buku pengetahuan puasa, buku pengetahuan haji ya, yang terkait dengan ibadah, enggak ada seperti itu. Adanya fikih sholat,
fikih haji, ya. Itu. Jadi fikih itu kaidah hukumnya yang sudah ditentukan oleh para ulama ijtihad. Karena itu dalam ibadah, ya, tadi kaitannya erat dengan niat dan ilat tadi dengan alasan, ya. Seperti gini jamaah sekalian. Misalnya fikih puasa, dalil ilatnya, ya, fikih puasa, kewajiban ibadah puasa, dalil ilatnya adalah firman Allah Al-Baqarah ayat 183 misalnya. Ya, itu salah satu contoh ilat. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, ini ilat, ya. Jadi kita berpuasa, ilatnya, alasannya karena ada firman Allah. Kalau nggak ada firmannya nggak bisa, gitu, ya. Kemudian juga misalnya sholat, ya, kewajiban sholat, ilatnya itu Ar-Rum ayat 31 salah satunya, ya. Wa aqimus sholah wa la takunu minal musyrikin, gitu. Tegakkanlah sholat dan jangan kamu termasuk orang-orang yang musyrik. Nah, jadi ini hukumnya, gitu. Ilatnya, ya, dasarnya. Alasan kita kenapa kita sholat supaya kita tidak musyrik, karena ada perintah Allah untuk sholat, gitu, ya. Termasuk juga dalam hal minum khamar misalnya, ya, apa mabuk-mabukan. Nah, ini juga ada ilatnya adalah Quran, gitu, ya. Al-Maidah ayat 90. Ya ayyuhallazina amanu, orang-orang yang beriman, innama khamru wal maisir wa ansabu wal azlamu ridsun. Orang-orang yang beriman, khamar, judi, berhala atau mengundi nasib dengan panah, itu semua min amali syaitan, itu termasuk perbuatan setan. Fastanibuhu la'allakum tuflihun, gitu. Maka jauhilah perbuatan itu. Tuflihun, supaya kamu untung, ya. Nah, ini perintah kita dilarang untuk judi, mabuk, ya. Nah, kemudian gini jemaah sekalian. Jadi inilah tadi, ya, ilat yang dimaksud dengan ilat yang terkait dengan adanya hukum atau lahirnya hukum-hukum fikih, gitu, ya. Fikih dalam ibadah kita, gitu. Jadi semua kalau tidak ada dalilnya, baik itu Quran maupun sunnah, jangan dilakukan. Jadi kalau ada orang ngajak ibadah yang kita nggak pernah mendengar dalilnya, tanya dalilnya apa, gitu, ya. Karena ibadah harus berdasarkan dalil, gitu. Kemudian jemaah sekalian, dalam hal perkara sunnah, ya, itu tergantung pada dalilnya, itu kekuatan hukumnya pada niatnya. Niatnya jelek, ya, maslahat mudarat, niatnya itu yang bersifat maslahat mudaratnya, maka kalau misalnya ibadah itu lebih banyak mudaratnya, ya, atau niatnya jelek, maka nilai ibadahnya itu hilang, gitu, ya, gitu. Nah, kalau yang sifatnya sunnah itu diukur dari niat, ya, dan manfaat mudaratnya, itu hasil manfaat akibat yang ditimbulkan, manfaat dan mudarat, gitu, ya, selain niat itu akibat. Kemudian juga jemaah sekalian, ya, contohnya misalnya gini, memakai jubah sorban, ya. Orang yang memakai sorban atau memakai jubah, kalau niatnya mengikuti sunnah Rasul, itu ibadah, bernilai ibadah, ya, ibadah sunnah, jadi dapat kita nilai ibadah sunnah. Tapi kalau niatnya karena ikut-ikutan budaya, ada pakaian-pakaian sifat budaya, ya, itu mubah, hukumnya jadi mubah fikihnya, gitu. Tapi kalau niatnya karena supaya dilihat orang soleh, supaya dianggap
ustadz, supaya dianggap niat-niat yang bukan karena Allah, maka jadi haram. Gitu ya. Jadi kalau kaitan sunnah gitu, yang diukur adalah niatnya dan akibat yang ditimbulkannya. Gitu. Ya, dari sini benar-benar kita harus memperbaiki niat gitu. Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam, beliau mengatakan gini, a'lamu qillati nukhudil ibadi ila muamalatihi gitu. Allah memaklumi rendahnya semangat hambanya. Ini bahasa saya aja ya, saya tafsir bahasa saya nih. Alamu qillati nukhudil ibadi ila muamalatihi. Jadi maksudnya gini, Allah ini memaklumi rendahnya semangat hambanya, ya, ibadi ila muamalatihi, untuk bertimbal balik, untuk memberi timbal balik kepada Allah. Maknanya gini ya, mudahnya ginilah, Allah itu memaklumi bahwa manusia itu ya susah untuk bersyukur kepada Allah. Ya. Jadi dasarnya sifat kita manusia itu sulit bersyukur kepada Allah. Ya. Sering kita lupa bersyukur kepada Allah gitu. Sering lupa kita mengagungkan Allah, ya, dalam bentuk-bentuk bersyukur kepada Allah. Ya, seperti dikasih rizki, dikasih nikmat, tapi kita lupa tuh bersyukur kepada Allah. Ya. Fa'aujaba 'alaihim wujuda ta'atihi, maka dari itu Allah mewajibkan kita taat. Ya. Fasaquhum ilaihi bisalasilil ijabi gitu. Maka ketaatan mereka, ibadah mereka kepada Allah perlu dirantai pakai kewajiban. Nah, ini ya. Paham ya jemaah ya? Jadi karena kita, dasarnya sifat kita itu, Allah menciptakan kita nih sebagai makhluk, sebagai manusia, sebagai khalifah di muka bumi ini, ada kekurangan yang Allah ketahui. Karena Allah yang menciptakan, maka Allah tahu kekurangan kita. Salah satu kekurangan kita yang paling mendasar adalah sulit bersyukur kepada Allah. Itu sifat kita yang harus kita pahami nih. Jadi untuk mentafakuri diri bahwa kita ini sulit bersyukur kepada Allah, maka Allah wajibkan kita taat dengan ibadah, dengan cara memberi kewajiban ibadah. Gitu. Jadi ibadah, salah satu makna ibadah kita itu adalah wujud rasa syukur kita kepada Allah. Gitu, ya. Jadi supaya kita ingat sama Allah, ingat bersyukur sama Allah dikasih kita dirantai dengan ibadah itu. Salat 5 waktu, ya, rukun Islam yang 5 lah. Rukun Islam yang 5. Itu adalah ibadah kita dalam rukun Islam yang kelima itu adalah kewajiban yang dirantai oleh Allah. Ya, supaya kita bersyukur kepada Allah gitu ya. Taat dalam kewajiban itu supaya kita syukur pada Allah. Jadi ibadah kita sholat, haji, dan yang rukun Islam yang kelima itu wujud dari syukur kita pada Allah. Ya. Jadi kalau kita ninggalin sholat, itu ninggalin syukur sama Allah. Itu, ya. Itu jemaah sekalian. Nah, ibadah zahir dan batin yang setara dengan akidah, ya, yang setara dengan akidah. Jadi gini jemaah sekalian, ibadah kita itu harus sebanding lurus, ya, sama, sebanding lurus dengan akidah. Itu nilainya, ya. Jadi jangan kita sekedar ibadah, tapi harus ditingkatkan dengan akidahnya. Antara dua tuh. Kalau kita naikin ibadah kita, harus kita naikin akidah kita. Kalau kita naik akidah kita, otomatis ibadah kita naik. Gitu. Ya. Jadi harus berbanding lurus tuh. Nah, kalau orang-orang yang sudah nilai ibadahnya dan nilai akidahnya sudah berbanding lurus, maka akan hadir kesolehan. Gitu. Akan hadir kesolehan dalam perilaku kehidupan kita gitu, ya. Contohnya gini, An-Nur ayat 30 nih.
Kulil mu'minin gitu. Katakanlah kepada orang-orang mukmin, yagudu min absarihim, godul basar, ini perintah untuk godul basar, ya. Wa yahfadu furujahum gitu, dan memelihara kemaluannya, ya. Memelihara kemaluan. Zalika azka lahum, yang demikian itu, maka yang demikian itu lebih suci bagi mereka, ya, lahum bagi mereka. Innallaha khabirum bima yasnaun gitu. Sungguh Allah itu maha mengetahui dan dari apa yang mereka perbuat. Jadi gini jemaah sekalian, ya, tadi yang saya terangkan sebelumnya, ibadah seorang yang nilai akidahnya dan keikhlasannya itu juga ilatnya karena Allah itu seimbang, ya, dengan akidahnya, maka kesolehannya akan terbangun gitu. Minimal matanya nggak jelalatan, terjaga pandangan matanya gitu, ya. Misalnya terjaga dari rangsangan-rangsangan yang sifatnya perjinahan, atau rangsangan-rangsangan yang sifatnya nafsu, ya, nafsu dunia gitu. Gitu jemaah, ya. Karena gini, saya belum pernah dengar ada orang buta memperkosa tuh. Ada yang pernah dengar nggak orang buta memperkosa? Belum pernah, ya. Bismillah. Atau ada orang buta yang pengen hidup mewah gitu. Belum pernah ada, ya. Orang yang buta itu terjaga oleh Allah, gitu, ya. Kecuali yang pembisiknya salah. Kalau yang pembisiknya salah, bisa jadi presiden dah. Ya gitu jemaah. Jadi salah satu sumber datangnya syahwat adalah mata kita, gitu. Ya. Nah, syahwat ini, mata kita itu, ya, akan terjaga godul basar kalau tingkat kesolehan kita itu naik. Nah, tingkat kesolehan kita itu naik kalau ibadah kita juga naik sesuai dengan meningkatnya nilai-nilai akidah kita, ya. Kemudian jemaah fidakumullah, kata ibadah itu asal kata dari ya'budu abda, ibadah gitu, merendahkan diri, patuh dan tunduk. Nah, kalau menurut Yusuf Qaradawi, ya, ulama Yusuf Qaradawi, beliau itu dalam kaidah bahasa Arab, ibadah itu dibagi dua. Yang pertama yang tadi, yang sifatnya ibadah kepada Allah, itu merendahkan diri, patuh dan tunduk, ya. Ya'budu abda ibadatan. Kalau yang selain kepada Allah, ya, ibadah itu diambil makna oleh beliau, oleh Yusuf Qaradawi, abdu ya'budu gitu. Justru yang kepada selain Allah, beliau pakai asal kata ya'budu abdu, ya, ya'budu abdu gitu, budak dan menyembah gitu, ya. Abdu itu budak, ya'budu menyembah. Artinya gini, seorang budak biasanya kalau selain kepada Allah, dia lebih suka menyembah gitu daripada kepada Allah, gitu, ya. Jadi seorang hamba itu, mereka itu sifatnya seorang budak, ya, seorang budak. Artinya budak di sini yang menyembah selain kepada Allah itu biasanya malah menyembah gitu kepada selain Allah. Gini jemaah sekalian, kayak misalnya gini, pengemis jabatan, ya, pengemis harta, pengemis popularitas, dia itu disifatkan oleh Yusuf Qaradawi itu sifatnya abdu ya'budu gitu, ya. Pengemis jabatan nih, pengemis jabatan pasti dia jadi budak dan menyembah kepada yang bisa memberikan jabatan, yang secara dohir, ya, maksud saya secara dohir bisa memberikan jabatan. Misalnya siapa yang bisa memberi jabatan? Misalnya gubernur, misalnya,
atau presiden atau bupati misalnya. Nah, orang-orang yang di bawah itu, yang mencintai jabatan di bawah itu, biasanya nyembah kepada orang-orang tersebut. Dimaknai oleh Yusuf Qaradawi seperti itu. Ya, yang bisa memberi jabatan gitu. Justru kalau kepada Allah dia tidak menyembah. Gitu, ya. Pada Allah dia sifatnya malah tidak menyembah, ibadah biasa aja dianggap. Gitu, ya. Lebih takluk, lebih takut kepada orang-orang. Itu kebiasaan manusia. Gitu. Makanya Allah sifati kita itu diikat dengan ibadah supaya kita itu bersyukur pada Allah. Kalau sudah bersyukur kita akan menyembah pada Allah. Ya. Termasuk juga orang-orang pengemis harta. Coba pengemis-pengemis harta itu kalau mau minta proyek, nyembah-nyembah itu. Ya. Makanya kata Rasul, harta atau tijarah usaha yang paling halal itu berdagang. Karena nggak ada pedagang yang nyembah-nyembah sama pembeli. Tolong dong, saya sembah supaya beli. Dagangan saya nggak ada. Ya. Tapi yang terkait dengan jabatan, popularitas dan harta, orang akan menyembah. Gitu. Nah, ini yang dimaknai oleh Yusuf Qaradawi. Gitu. Jadi dibalik. Gitu. Ya. Kalau kepada Allah kita sekedar merendahkan diri, sekedar patuh, sekedar tunduk, tapi kepada manusia disifati abdu ya'budu gitu. Dibalik, salah ini, ya. Justru kalau sesama manusia kita boleh patuh pada pimpinan, pada atasan karena bentuk loyalitas dan ini diharuskan. Gitu, ya. Ada aturannya gitu. Merendahkan diri boleh, tunduk boleh gitu. Tapi jangan sifatnya abdu ya'budu, jangan menyembah gitu, ya. Gitu, jangan menjadikan diri kita budak gitu. Gitu jemaah sekalian. Allah mengingatkan dalam surat Ibrahim ayat 18, masalul ladzina kafaru bi rabbihim, orang-orang yang kafir kepada Allah, a'maluhum karomadin ishtaddat bih gitu, ya. Amalan-amalan orang kafir itu seperti abu yang tertiup keras, ya. Aribu fi yaumin asyifin gitu. Seperti angin di hari yang penuh badai, gitu ya. Layak diruna mimma kasabu ala syai'in. Mereka tidak akan dapat mengambil manfaat sedikit pun dari apa yang diusahakan oleh mereka, dari ibadah mereka. Gitu. Ya, zalika huwa dalalul ba'id, yang demikian itu adalah kesesatan yang jauh gitu. Jadi kalau udah kita membulak-balikan sifat ibadah yang harusnya kepada Allah seperti apa, yang kepada manusia seperti apa, kita balik, ya, maka semua amal ibadah kita hilang. Gitu. Hilangnya itu, musnahnya itu seperti angin saat badai, ya. Seperti abu di tengah badai gitu. Misalnya gini jemaah, analoginya gini ya. Kita nih datang ke supermarket lah misalnya. Ya, kita datang ke supermarket, kita belanja, ambilin barang-barang yang ada di rak itu sesuka hati kita, 10 troli. Kita udah siap nih 10 troli belanja di supermarket, datang ke kasir uang kita hilang. Datang ke kasir uang kita hilang. Sementara kebiasaan kita kadang-kadang di supermarket itu suka ada yang makanan-makanan atau minuman sudah kita makan. Kadang-kadang ya. Haus ambil minum sambil bawa troli, ada makanan kita cubit-cubit makan. Nah, pas saat mau bayar uang kita hilang. Maka apa konsekuensi kita? Barang nggak akan kita bisa bawa, yang 10 troli itu hilang, musnah, nggak akan bisa jadi milik kita. Yang kedua, kita akan dihukum, akan kena sanksi. Karena apa? Karena kita sudah ngambil. Ya, ya kan? Entah hukumannya apa, ringan atau beratnya terserah yang punya ketentuan itu, gitu. Ya, gitu jemaah sekalian. Tapi kalau bisa kita memelasnya kepada yang punya ketentuan di supermarket itu, insya Allah kita dibebaskan.
dari sanksi, dari hukuman. Tapi yang 10 troli nggak dikasih sama kita. Itulah makna taubat. Kalau kita sampai sudah berbalik tadi, ya, akidah kita kepada Allah dan kepada makhluk, kepada manusia, cepat-cepat taubat. Walaupun amal ibadah kita hilang, tapi kita nggak kena sanksi dari Allah. Gitu. Ya, tinggal kita susun lagi ibadah kita, kumpulin lagi amal kita, ibadah kita, pahala kita, gitu. Ya, jemaah. Karena waqala Nabi SAW, Rasulullah SAW juga mengingatkan pada kita, ya, bahwa kuatnya akidah itu harus seiring dengan ibadah, ya. Waqala Nabi SAW, la yakunna ihadukum ummatun, jangan ada salah satu di antara kamu yang menjadi apa? Yang orang yang tidak punya pendirian. Nah, ini diingatkan oleh Rasul, ya. Umma'atun itu orang-orang yang tidak punya pendirian. Jadi jangan sampai ada di antara kamu seperti orang yang tidak punya pendirian. Ya pulu, kemudian ada yang bertanya kepada Rasul, ana ma'ana seperti orang yang mengatakan gini. Ini bukan bertanya, ya pulu, seperti orang yang berkata gitu. Seperti orang yang berkata, ana ma'an nasa, saya ikut bersama orang-orang itu, anahsinin nasa ahsanas. Kalau orang-orang itu berbuat baik, saya ikut baik. Wa nasawa asatu gitu. Dan kalau mereka berbuat jahat, saya juga jahat. Su itu jahat, ya. Walakin, jadi gini jemaah sekalian, ini makna yang kalimat yang di atas ini yang dijelaskan oleh Rasul. Kita itu jangan seperti orang yang tidak punya pendirian. Kalau orang banyak baik, kita ikut baik. Kalau orang banyak jahat, kita ikut jahat. Jangan seperti itu. Itu orang yang tidak punya pendirian. Ya. Jangan ngikutin partai yang kuat, ikut-ikutan. Jangan. Kita harus punya pendirian. Ana husnun nasi, ana tahasanu gitu. Orang yang punya pendirian itu orang yang apabila orang banyak berbuat baik, kita juga berbuat baik. Wa nasu'u wa istanabu su'a sahum gitu. Dan kalau orang yang banyak itu berbuat jahat, kita menjauhi perbuatan jahat itu. Itu orang yang punya pendirian. Jadi ini yang diajarkan oleh Rasul, ya, untuk menjaga stabilitas akidah ibadah kita, ya, kita jangan jadi orang yang tidak punya pendirian. Ya. Jangan kebawa banyaknya orang, gitu, ya. Jangan kebawa banyaknya orang, gitu. Jangan kebawa budayalah ibaratnya gitulah, ya. Gitu. Kemudian jemaah sekalian, terkait dengan amal ibadah, ya, yang dasarnya adalah akidah. Ini di Al-Quran gini dijelaskan, ya. Kalau ada kalimat di Al-Quran yang dibuka dengan kata iman, seperti amanu, mu'minun, yu'minun, ya. Makna ayat atau surat itu jadi indikator keimanan seseorang. Gitu. Keimanan seseorang, ya. Contohnya ginilah. Contohnya misalnya dalam Al-Baqarah ayat 3 itu ada perintah sholat, infak, dan perintah akidah, sholat dan infak, ya. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya, yunfiqun. Jadi ini karena ini dibuka dengan yu'minun, ya, yang beriman, allazina yu'minun, mereka-mereka yang beriman kepada gaib, yang gaib artinya di sini nilai akidah, dan menegakkan salat, ya, dan membayar zakat, membayar infak, menginfakkan rizkinya, ya. Di sini maknanya bahwa orang-orang tersebut imannya itu sedang tinggi-tingginya. Yang digambarkan dalam Al-Quran ini orang yang sedang taat kepada Allah dalam hal akidah, sholat, dan rizki. Gitu.
Ini bisa 3 makna jemaah. Kalau dikembangkan bisa 3 makna nih. Akidah dalam hal yu'minuna billahi akidah, yuqimunas shalah itu syariah, ya, warazaqnahum yunfikun ini akhlak. Gitu, ya. Jadi orang yang beriman pasti nilai akidah, nilai fikihnya, syariahnya dan akhlaknya akan naik, gitu. Ya, orang yang beriman, gitu. Ini jadi indikator. Jadi indikator seperti itu, jemaah, ya. Jadi kalau kita lagi merasa hubud dunia, lagi merasa hubud dunia, naikkan tuh tensi itunya. Tensi akidah naikin dengan banyak membaca la ilaha illallah misalnya, ya. La ilaha illallah itu kalimat tauhid, sering dibaca sama kita. Kemudian naikkan tensi sholat sunnahnya, entah itu sholat tahajudnya misalnya. Terus banyakin sedekah, ya. Jadi itu mengembalikan tuh nilai akidah ibadah kita naik lagi, gitu. Ini indikator yang diajarkan oleh Allah, ya. Jadi kalau kita sudah mulai turun tuh tiga ibadah tadi naikkan oleh kita, gitu. Kemudian diperintahkan juga oleh Quran An-Nisa ayat 59 untuk mengikuti sunnah Rasul, ya. Untuk taat pada Allah dan taat pada Rasul, ya. Ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang yang beriman, taat pada Allah, taatlah pada Allah, taatlah pada Rasul dan ulil amri minkum. Kalau yang terkait dengan ulil amri, ya, karena ini enggak pakai atiu, yang dua pakai atiu, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri, jadi enggak pakai atiu. Maknanya ulil amri yang harus kita taati itu ulil amri yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kalau ada ulil amri yang kebijakannya sifatnya keluar dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, tidak wajib diikuti. Gitu. Ya, jemaah. Wa qala aidan wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Dan sungguh Allah itu memerintahkan kaum mukmin dengan apa yang diperintahkan kepada Rasulnya. Jadi kita harus pahami apa yang Allah perintahkan kepada kita sama dengan yang Allah perintahkan kepada Rasulnya. Gitu. Ya, makanya kita harus taat. 10 menit lagi. Nah, kemudian jamaah, saya buka 6 amalan ibadah yang menjadi pembuka kebuntuan dalam rizki. Karena biasanya yang diminta manusia ini nih, pembuka pintu rizki, gitu. Ya. Pertama, Allah berfirman dalam surat Nuh ayat 10, Faqultu astaghfiru rabbakum. Maka aku katakan nih, Allah langsung yang bicara, ya, kepada makhluknya, ya, taghfiru rabbakum, minta ampunlah kepada Allah, innahu kana ghafaro, maka Allah itu sungguh adalah maha pengampun. Ya, jadi yang pertama itu adalah pembuka pintu rizki, banyak-banyaklah istighfar, ya, tobat dan istighfar, tobat dan istighfar. Yursalis samaa alaikum midraron, tentu Allah akan mengirim hujan yang lebat, ya. Maknanya di sini akan diturunkan rizki dari langit. Karena ayat ini turun saat Nabi di Mekah yang tandus, ya, gitu. Orang-orang sana butuh rizki, butuh hujan. Maka ini digambarkan dengan mengirim hujan yang lebat. Artinya Allah akan mengirim rizki yang banyak dari langit. Akan menurunkan rizki yang banyak dari langit, ya. Kemudian ayat 12-nya, Nuh ayat 12-nya, wa yumdidkum bi amwali wa banina, gitu. Dan Allah akan memperbanyak harta, ya. Amwal itu harta,
wa banin, dan anak-anak kita, keturunan. Itu. Ya. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara gitu. Dan Allah akan memberikan kamu kebun-kebun dan akan mengadakan kamu juga sungai-sungai. Jadi intinya ya, Allah akan menurunkan rizki dari langit kalau kita banyak istighfar dan bertobat. Ya. Artinya bisa dimaknai dengan min haitsu la yahtasib. Kemudian yang kedua, Allah akan memperbanyak harta dan keturunan. Ya, kemudian Allah akan berikan kebun-kebun. Arti maknanya juga Allah tidak akan pernah beri kita kelaparan. Kita akan dijaga dari kelaparan dan sungai-sungai juga kehausan. Itu yang dimaknainya ya, tafsirnya. Gitu jamaah. Itu maknanya pertama istighfar tadi, pembuka pintu rizki ya. Ada waktu kosong, ada waktu ruang, jangan biarkan akal kita, otak kita, hati kita berhayal. Karena kalau udah berhayal aneh-aneh nanti datangnya. Apa yang kelihatan? Oh, mobil mewah kelihatan, hayalannya mobil mewah. Pikirannya gimana caranya bisa beli mobil mewah. Pekerjaannya bisa korupsi, bisa macam-macam. Nah, untuk menjaga itu, isi dengan istighfar. Dan yakini ketika kita beristighfar di hati, maka datang sendiri itu dari Allah. Gak usah capek mikir. Gak usah ngakalin-ngakalin. Gitu. Ya. Yang kedua adalah pembuka pintu rizki silaturahmi. Ya, ya udah jelas jamaah sekalian semua pasti udah paham lah kalau mengenai silaturahmi. Ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man syara ayub satolahu fi rizqi. Siapa yang ingin dilapangkan rizki wa ayunsa Allahu fi asarihi falyakhil rahimahu gitu. Dan menginginkan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah silaturahmi. Ya, silaturahmi. Jadi makna rizki yang dimaknai dalam hal silaturahmi ini jamaah, ya. Kata Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, dikiaskan oleh beliau, rizki ini bisa yang bersifat material ya, atau imaterial, atau yang bersifat hidayah. Ini yang dimaksud dengan rizki dalam hadis ini. Ini dijabarkan, dikiaskan oleh Imam Nawawi gitu ya. Akan diluaskan yang sifatnya material, imaterial, atau juga hidayah. Dipermudah dalam hal hidayah gitu. Kemudian jamaah sekalian yang ketiga adalah memperbanyak sedekah. Nah ini juga pembuka pintu rizki ya. Qul inna rabbi yabsutur rizqa lima yasha'u min ibadihi gitu. Sungguh Allah itu melapangkan rizki bagi siapa yang diinginkan. Gitu ya. Wa yaqdiru lahu, dan Allah akan menyempitkan bagi siapa yang diinginkan oleh Allah. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh gitu. Dan barang siapa ma'an man di sini ya, semakna dengan man, maka barang siapa yang bukan barang ini maksudnya barang apa saja, benda ini ya. Isi maksudnya benda apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan mengganti ya. Wa huwa khairur raziqin, dan Allah adalah maha pemberi rizki yang sebaik-baiknya. Jadi apa saja yang kita sedekahkan ya, itu Allah akan ganti dengan yang lebih baik gitu. Ini makanya salah satu. Kalau kita pengen banyak uang harus sedekah uang gitu. Iya. Kalau kita pengen banyak makanan harus dikasih makanan, ini yang berat nih. Apalagi uang kan. Berat. Ya ini salah satu dari 6 pintu pembuka ibadah, pembuka rizki. Ya tergantung kita. Kalau mau dipenuhi semua yang 6, ya insya Allah rizki kita mungkin ini nggak begitu berat kali. Paling gampang istighfar. Ya, istighfar. Ini kalau ngeluarin dari kantong ini yang berat. Iya.
Ya kalau bisa 6-6-nya lah. Kalau misalnya apa sih istilahnya tuh kalau yang suka jalan-jalan ngumpet-ngumpet gitu kan? Ada 6 pintu nih. Ada 6 pintu untuk mencapai satu tujuan. Terbukanya semua peluang pintu rezeki kita. Tapi yang kita buka cuma 3. Nggak sampai ujung. Pasti nggak sampai ujung. Gitu ya. Akhirnya seketemu jalan yang ada di pintu-pintu itu aja gitu. Nggak akan dapat yang puncaknya, yang utuhnya, yang semuanya gitu. Yang benar-benar semuanya itu dibukakan oleh Allah. Saya kan kemarin sudah menyampaikan mengenai hidayah ya jemaah ya. Maknanya gini, jadi kalau Allah menginginkan kita dengan hidayah itu rizki dengan hidayah, berarti 6 pintu ini kita laksanakan, maka kita nggak harus capek mikirin rizki. Gitu. Tapi kalau kita mau menggunakan kelebihan yang Allah berikan pada kita akal dibandingkan hewan, akal, ya kita akan dapat rizki sebagaimana capaian akal kita dan usaha kita. Itu aja ukurannya. Gitu, ya. Kecuali kalau yang 6 pintu ini kita ambil kuncinya, kita buka sendiri. Ya. Gitu. Tadi sampai sedekah ya. Kemudian yang keempat, takwa kepada Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja gitu. Allah akan berikan jalan keluar siapa yang takwa. Kemudian yang kelima, yang kelima ini haji umroh kalau yang mampu. Kalau yang nggak mampu jangan dipaksakan, jangan sampai ngutang-ngutang. Gitu, ya. Ini bagi yang mampu gitu. Karena gini, kenapa Allah ikutkan haji dan umroh sebagai kunci pembuka? Karena Allah juga ingin menguji rasa syukur manusia. Kembali yang tadi yang awal. Ya, yang dikatakan oleh Ibnu Ta'ilah gitu. Ya. Jadi Allah tahu sifat kita, suka lupa rasa bersyukur. Kalau dikasih sehat, kita bersyukur dengan sholat, dengan zikir, ya, gitu. Dan ibadah-ibadah lain. Kalau dikasih rizki yang agak lumayan, diuji dengan sedekah. Makanya dijadikan salah satu kunci pintu pembuka rizki, ini sedekah. Kalau dikasih harta yang banyak, serakah nggak nih orang? Kalau dia serakah, dia nggak akan nyampe ke Mekah. Dia nggak akan sampai haji atau umroh. Makanya dikasih salah satu pintu rizki adalah haji dan umroh. Gitu. Supaya terukur nih rasa syukurnya manusia. Gitu. Ya. Makanya tadi saya katakan ibadah harus seimbang dengan akidah, harus garis lurus. Terus yang keenam, banyak doa. Ya, yang keenam banyak doa. Jadi itu jemaah sekalian. Selain banyak doa, yang diajarkan saya oleh uwak saya dulu ya, setiap habis sholat, terutama sholat-sholat yang tidak ada matahari, terutama ya, sholat subuh, sholat fajar, sholat isya, qiyamul lail, atau misalnya sholat tahajud ya. Pertama itu yang harus didawamkan adalah setelah sholat istighfar, kemudian ayat kursi ya. Karena siapa yang membaca ayat kursi itu tidak ada penghalang kita untuk masuk ke surga. Ya. Baca ayat kursi pertama, terus yang kedua dilanjutkan dengan membaca Al-Baqarah 2 ayat terakhir 285 286 yang amanah Rasul bima gitu ya. Terus setelah Al-Baqarah 2 ayat terakhir disambung dengan Ali Imran 18 syahidallahu annahu la ilaha illallah wa malaikatuh ya. Kemudian Ali Imran 19 inna dinna indallahil Islam. Kemudian Ali Imran 26 qulillahumma malikal mulki tu'til mulka antasya ya. Nah, kemudian Ali Imran ayat 27 tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal mayt wa tukhrijul mayta minal hayy wa tarzuqu man tasya. Jadi diutamakan itu.
terutama ibadah yang tidak ada matahari. Ayat kursi sama tadi ya, Al-Baqarah dan Ali Imran. Itu utamakan. Maka di situ fadilahnya kalau nanti minggu depan saya buka, waduh, kita nggak akan mau ninggalin. Gitu ya. Ayat-ayat tadi. Gitu jemaah sekalian. Insya Allah kita lanjutkan lagi minggu depan ya. Mudah-mudahan kajian subuh kita ini ada manfaatnya untuk kita semua. Innahu sami'un qaribun mujibud da'wah wa yaqdiya haja. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa habibina maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina sahabi sayyidina Rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'indika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma hdina bi hudaka waj'alna mimman yusharu fi ridaka wa la tuwallina waliyan siwaka wa la taj'alna mimman khalaqa amraka wa asaka wasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma ahyina ala dinil Islam wa amitna ala dinil Islam wa nas'aluka imanan qawiyan maqbulan fil hayati wa indal mamati wa ba'dal mamati wa na'udzubika minasyirki wa fisqi wa dalalati wa syirqi wa nifaqi birahmatika arhamar rahimin. Allahumma salimna wa walidina wa auladana wa ikhwanana wa akhbabana wa zawjatina min jami'il makhawifid dunya wa akhirah wa ahwalihim istajib ya Allah ya mujibud da'watis sa'ilin. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban katsiran wasi'an bil khairi hisab. Allahumma la taslub minni ni'matan an'amta biha alayya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da' wa amalan mutaqabbala. Allahumma la syahla ila ma ja'altahu syahlan. Allahumma tuffi fi taysyiri kulli asir fa innaka taysyira kulli asirin 'alaika yasir wa as'aluka yusra wal mu'afata fid dunya wa akhirah. Allahumma inna nas'aluka minan ni'mati tamamaha wa minal ismati dawamaha wa minar rahmati sumulaha wa minal afiyati husulaha wa minal aisya argodah wa minal umuri as'ada wa minal isani atama wa minal in'ami a'ama wa minal fadli azaba wa minal lutfi anfa'a. Allahumma kun lana wa la takun alaina. Allahumma ahtim bi sa'adati ajalana wa haqiq bi ziyadati amalana wa akhrun bil afiyati guduwana wa asolana was'a ila rahmatika masyirana wa ma'alana wa subasi jali afika ala zunubina wa muna alaina bi islahi uyubina wa ja'ali taqwa zawdana wa fi dinika istihadana wa alaika tawakkulana wa atimadana wa thabitna ala nahjil istiqamah wa isna fid dunya min mujibati nadamatil yaumil qiyamah wa afif anna sikla auzar warzuqna aisyata abrar waqfina wasrif anna sarar asrar wa atik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa ikhwanina wa walidina wa ashiratina wa zaujatina birahmatika ya azizu ya ghafaru ya syataru ya halimu ya jabbaru ya Allah ya Rahman ya Rahim birahmatika arhamar rahimin. Innaka ala kulli syai'in qadir wa bi ijabati jadir. Istajib ya Allah ya mujibud da'wati sa'ilin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin.